Video ini merupakan kelanjutan serial Metaverse. Saya akan membahas teknologi yang Anda perlukan dalam bisnis aktual masa kini agar tidak terperangkap dalam euforia Metaverse. Saat berkunjung ke restoran yang saya ceritakan dalam video terdahulu, saya menemukan sebuah kucing dipekerjakan sebagai pelayan, bertugas mengantar hidangan ke meja tamu. Apakah ini yang disebut penggunaan teknologi dalam bisnis kuliner restoran? Menurut saya, bukan demikian. Lantas teknologi seperti apa yang kami perlukan? Mari ikuti pembahasan lebih mendalam agar Anda dapat memberdayakan teknologi untuk kemaslahatan bisnis Anda. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo. Di channel Helm Work, kami membahas manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi untuk mengembangkan bisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Robot seperti itu banyak digunakan selama pandemi COVID-19 untuk mengantar obat kepada pasien di rumah sakit demi melindungi tenaga medis dari resiko terpapar virus. Maaf, bukan saya julid atau tidak menghargai kreasi ide mereka. Tetapi menurut saya, penggunaan robot waiter tersebut kurang tepat guna untuk disebut sebagai teknologi dalam bisnis kuliner restoran. Bukan apa-apa. Customer di Indonesia terbiasa dilayani bagai raja. Tidak seperti di luar negeri, penggunaan robot waiter benar-benar meniadakan pelayan. Mereka tidak mempekerjakan waiter lagi. Apa yang terjadi di restoran itu, robot malah meringankan pekerjaan waiter. Robot yang membawa hidangan, waiter hanya menurunkan piring ke meja. Kalau Anda berbaik hati, mengapa tidak menggunakan troli seperti ini? Toh sama saja fungsinya. Bahkan anak-anak dapat menggunakan. Anda bisa membeli 10 troli dari satu robot. Tapi itu kan masih baru-baru aja. Customer belum terbiasa. Perlu waktu menyesuaikan diri. Benarkah demikian? Lihat saja bagaimana orang Indonesia tidak mau membereskan meja dari sisa makan dan mengembalikan baki makan ke tempat yang tersedia. Padahal saat makan KFC di luar negeri, mereka bisa melakukan hal tersebut. Begitu balik ke KFC Indonesia, malah komplain, kenapa kami mesti membereskan meja? Saya justru melihat teknologi dalam penggunaan alat sederhana memotong semangka seperti ini. Membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat, potongan jadi simetris. Anda sesungguhnya tidak memerlukan teknologi canggih. Justru kreasi ide seperti itu jarang tersedia, bahkan tidak terpikirkan orang. Karena Anda yang paling tahu kebutuhan operasional perusahaan, maka Anda perlu kreatif mengembangkan sendiri teknologi tepat guna. Anda memerlukan teknologi yang memenuhi 3 kriteria ini: efisiensi, profitabilitas, konsistensi kualitas. Evaluasi sejauh mana implementasi teknologi membawa hasil tepat guna pada 3 aspek tersebut. Adakah membuat pekerjaan menjadi lebih efisien? Pekerjaan jadi ringkas, penyelesaian lebih cepat dan akurat. Penggunaan tenaga kerja berkurang. Yang pada akhirnya berdampak pada penurunan biaya secara keseluruhan. Adakah membuat keuntungan usaha lebih optimal? Dapat memangkas pemborosan biaya dan sumber daya. Membuat produktivitas berlipat, mendorong pendapatan penjualan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Adakah menghasilkan kualitas
produk lebih baik, mengurangi tingkat cacat, menghasilkan produk lebih sempurna, menjamin konsistensi kualitas prima, yang pada akhirnya menjamin kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana dengan dampak publikasi marketing dan kehebohan yang tercipta? Apakah hal tersebut tidak diperhitungkan? Anda mesti fokus pada tujuan dan implementasi teknologi. Kalaupun ada nilai popularitas yang Anda peroleh, itu adalah bonus, bukan tujuan. Konsep tadi jangan dibalik. Penerapan teknologi tepat sasaran tersebut berlaku di semua lini, divisi, di perusahaan secara keseluruhan. Mohon Anda catat, kalau nanti saya memberikan contoh teknologi produksi, bukan berarti mengesampingkan kebutuhan teknologi di divisi lain. Saya suka memberi contoh tipikal kasus menusuk sate. Pekerjaan sepele, tapi menguras tenaga dan waktu. Karena itu, biasanya orang bekerja sambil bercengkrama. Pekerjaan seperti ini memerlukan teknologi, sebuah terobosan alat atau mesin pembantu untuk meningkatkan produktivitas. Melihat kebutuhan itu, orang lantas menciptakan teknologi menusuk sate, mulai dari metode semi-manual hingga menggunakan mesin. Coba Anda perhatikan contoh teknologi sederhana yang saya maksud. Bahkan penggunaan mesin seperti ini memungkinkan produktivitas lebih tinggi. Walau Anda perlu menyisihkan budget investasi, nanti Anda perhitungkan saja bagaimana tingkat produktivitas dan tingkat pengembalian investasinya. Wah, itu mah merepotkan saja. Dari dulu usaha kami memang seperti itu, sudah turun-temurun. Kami menjaga nilai tradisi dalam usaha kami. Maaf, mentalitas seperti itu perlu Anda singkirkan demi kemajuan bisnis. Kartun ini bercerita bagaimana orang menolak memanfaatkan teknologi. Mereka terlalu sibuk bergumul dalam kesusahan bekerja cara lama. Bahkan sebagian orang menolak perubahan adanya teknologi baru, walau hal itu dapat mempermudah pekerjaan lebih menyenangkan. Terserah Anda sih, kalau usaha Anda hanya 1 atau 2 kedai sate, mungkin tidak masalah. Tapi saat bisnis semakin membesar, Anda memerlukan bantuan teknologi. Di Jakarta, ada sebuah restoran sate terkenal, memiliki 60 cabang. Bisnis ini sudah pada skala industri, sehingga mereka malah tidak menusuk sate sendiri,
tetapi mengalihdayakan pekerjaan itu kepada pemasok. Seperti tadi saya katakan, pekerjaan ini sepele, bukan pekerjaan inti. Mereka lebih baik fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai ketimbang menusuk sate. Tapi waktu awal berdiri tahun 70-an, mereka juga menusuk sate secara manual. Seiring perkembangan bisnis, jumlah outlet, dan operasional di Central Kitchen, mereka berangsur menerapkan teknologi, mulai yang semi-manual hingga mesin seperti tadi, sebelum akhirnya melakukan outsourcing pekerjaan itu demi efisiensi. Contoh solusi lain adalah kasus membungkus bacang. Pekerjaan ini unik karena biasa dikerjakan kaum tua-tua. Generasi muda jarang bisa membungkus bacang seperti itu. Mereka waktu kecil malas belajar karena susah mengerjakannya. Perlu jari tangan cekatan membungkus bacang agar daun tidak robek dan bocor. Penggunaan teknologi sederhana seperti ini memungkinkan orang sekarang bisa membungkus bacang dengan mudah dan cepat. Lucu ya, mengapa orang tua-tua dulu tidak menggunakan cara seperti ini aja? Kan jadi lebih mudah, bukan? Nah, itulah teknologi yang saya maksud. Anda perlu memikirkan cara kreatif mengerjakan pekerjaan sepele tapi merumitkan dengan menciptakan teknologi sederhana berdampak besar untuk bisnis Anda. Adanya internet mempermudah Anda menggali informasi dan mendapatkan ide kreatif maupun mencari pemasok yang menyediakan solusi sesuai kebutuhan Anda. Tapi kalau tidak tersedia, maka Anda perlu mandiri mengembangkannya. Justru bila tersedia di pasaran dan banyak orang bisa membuatnya, malah bisnis Anda jadi mudah ditiru orang. Ciptakanlah teknologi agar Anda mampu memproduksi kreasi kuliner rumit, tapi tidak sembarang orang bisa membuatnya. Dengan teknologi, Anda dapat mengerjakannya secara mudah dan ringkas. Kadang Anda tidak menyadari kebutuhan teknologi karena Anda tidak merasakan kerumitan keseharian karyawan bekerja. Sebab itu Anda perlu memberdayakan karyawan berpartisipasi dan mendukung program pengembangan teknologi. Banyak perusahaan mengadakan sayembara tahunan, peningkatan efisiensi, produktivitas, dan konsistensi kualitas dalam program kompetisi Kaizen. Bahasa Jepangnya untuk program perbaikan kerja berkelanjutan, atau bahasa Inggrisnya disebut continuous improvement. Karyawan yang memberikan usulan solusi mencapai 3 tujuan tersebut akan mendapat hadiah menarik. Usulan boleh berupa peninjauan metode kerja, perbaikan sistem kerja, hingga terobosan mekanisme dan penemuan alat bantu kerja. Sesuai prinsip Kaizen, pasti ada solusi dan cara melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Sampai di sini, dapatkah Anda memahami konsep teknologi kuliner restoran yang saya maksud? Mengapa Anda mesti meluangkan waktu menemukan teknologi tepat guna dan bagaimana mengimplementasikan teknologi sederhana berdampak besar yang mesti Anda investasikan demi kemajuan bisnis Anda? Di video berikutnya, saya akan melanjutkan membahas teknologi komputer dan software apa saja yang Anda perlu pahami dan miliki, agar proses bisnis Anda semakin ringkas dan cepat dengan bantuan komputer. Jadi pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan uploadnya. Jangan lupa
berikan jempol like Anda sekarang untuk menyemangati kami segera memproduksinya. Sampai bertemu di video tersebut. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.